Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilan Hamidah. Saya dari Universitas Pelita Bangsa, angkatan tahun 2022-2023, dari kelas TI 22C7. Di sini saya akan mempresentasikan software dari hasil kerja saya. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Ahmad Fauzi selaku dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, di sini ada Adobe Photoshop. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Adobe Photoshop CS4. Apakah Adobe Photoshop itu? Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop adalah software atau perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang digunakan untuk mencari foto atau gambar dan pembuatan efek secara profesional, baik meliputi modifikasi objek yang sederhana maupun yang sulit sekalipun. Program ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan, sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar atau market leader untuk perangkat lunak pengolah gambar atau foto. Photoshop memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis gambar berformat raster seperti PNG, GIF, JPEG, PSD, dan lain-lain. Photoshop juga dapat menerima penggunaan beberapa model warna seperti RGB, lab color model, CMYK, grayscale, bitmap, dan duotone. Nah, sejarah dan perkembangan Adobe Photoshop. Photoshop mulai dikembangkan pada tahun 1987 oleh dua orang bersaudara, yakni Thomas Knoll dan John Knoll. Di awal perkembangannya, program ini bernama Display 1987. Kemudian di tahun berikutnya, 1988, namanya diganti menjadi Image Pro. Dan di tahun 1989, setelah menjadi bagian dari Adobe, program tersebut diganti lagi namanya menjadi Photoshop atau Adobe Photoshop dan bertahan hingga sekarang. Photoshop juga termasuk aplikasi gambar yang perkembangannya sangat cepat. Pengembangan gambar digital yang banyak mempengaruhi industri fotografi. Pengembangan tersebut menciptakan seni pengolah gambar seperti foto retouching dan mengubah cara kerja produk yang biasanya hanya dapat dibuat oleh fotografer profesional selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Kini dapat dilakukan oleh para seniman amatir sekalipun. Manipulasi gambar digital juga sangat bermanfaat dalam dunia fotografi dengan memungkinkan yang mungkin sulit atau bahkan tak mungkin. Adobe Photoshop berperan besar dalam perkembangan dunia digital saat ini. Berikut perkembangan aplikasi Photoshop dari awal hingga sekarang. Nah, yang pertama ada Photoshop 1.0 tahun 1990. Nah, yang kedua ada Photoshop 2.0 pada bulan Juni tahun 1991. Ada Photoshop 2.5 tahun 1992. Ada Photoshop 3.0 bulan September dan November tahun 1994. Ada Photoshop 4.0 setelah 2 tahun dari September 1994 sampai November 1996. Lalu ada Photoshop 5.0, lalu ada Photoshop 5.5, ada Photoshop 6.0 bulan September tahun 2000. Nah, Photoshop 7.0 pada bulan Maret tahun 2002. Lalu ada Photoshop CS1 atau 8.0 pada bulan Oktober tahun 2003. Lalu ada Photoshop CS2 atau 9.0 pada bulan April tahun 2005. Dan ada juga Photoshop CS3 pada bulan April tahun 2007. Lalu ada Photoshop CS4 pada bulan Oktober tahun 2008. Ada Photoshop CS5 pada bulan April tahun 2010. Photoshop CS6 pada bulan Mei 2012. Dan Photoshop CC pada bulan Juni tahun 2015. Nah, Adobe Photoshop CS4 adalah program perangkat lunak editing gambar yang biasa digunakan untuk kebutuhan desain grafis profesional. Software ini dikembangkan oleh Adobe System dan dirilis pertama kali pada 15 Oktober 2008. Untuk sistem operasi Windows dan Mac OS X, banyak orang yang menggeluti dunia desain dan fotografi menggunakan aplikasi ini untuk menunjang pekerjaannya. Oleh karena itu, Photoshop menjadi salah satu software yang wajib ada di komputer. Nah, seperti ini logo dari Adobe Photoshop CS4.
Lalu ada fungsi dari Adobe Photoshop CS4. Nah, ini tuh termasuk dari fungsi si Photoshopnya. Yang pertama, yaitu untuk menghasilkan foto-foto yang keren dan berkualitas. Lalu, untuk memangkas atau memotong gambar. Yang ketiga, meningkatkan intensitas cahaya dalam gambar sehingga terlihat lebih terang. Yang keempat, membuat gambar menjadi blur untuk menurunkan kualitas. Yang kelima, memperindah desain gambar. Yang keenam, mempertajam gambar. Yang ketujuh, memperbesar atau memperkecil ukuran gambar. Yang kedelapan, menambahkan atau mengubah warna. Yang kesembilan, menghapus objek dalam gambar. Yang kesepuluh, menggabungkan dua gambar atau lebih dan mengeditnya menjadi satu gambar yang utuh, dan lain-lain. Dengan kemampuan dan fitur-fitur yang dimiliki oleh software ini, Photoshop menjadi sebuah standar dalam dunia editing foto atau gambar. Lalu di sini ada kelebihan Adobe Photoshop CS4. Nah di sini ada yang pertama, adanya panel baru untuk konfigurasi atau adjustment panel. Yang kedua, memiliki interface baru yaitu tab window, memudahkan pengguna untuk pengolahan gambar secara paralel. Terus yang ketiga, ada panel buat masking, di mana memudahkan si pengguna untuk meningkatkan kinerja edit. Yang keempat, adanya enhance color correction teknologi akan membuat kita semakin dimanjakan dengan kemudahan dalam proses seleksi. Yang kelima, lebih pandai dalam pengolahan file RAW atau file gambar berukuran besar. Yang keenam, untuk printing ukuran besar atau print very large image dapat dilihat dalam mode preview sebelum proses print. Yang keenam, memiliki fungsi pengolahan gambar 3D yang lebih maksimal dari sebelumnya karena dapat merender objek sederhana. Yang ketujuh, untuk membuat gambar animasi tidak memerlukan Adobe Image Ready. Dalam CS4 sudah tersedia fitur animation pada tab window, sehingga memudahkan untuk pengguna dan sebagainya. Nah, lalu ada kekurangan dari Adobe Photoshop CS4. Nah, yang pertama, aplikasi ini termasuk aplikasi berbayar sehingga tidak bisa didapatkan secara gratis. Yang kedua, ada banyaknya layer sehingga hal itu terkadang membuat pengguna kebingungan. Yang ketiga, aplikasi ini kurang cocok digunakan untuk membuat majalah atau brosur. Hal ini karena aplikasi kurang sempurna dalam membuat paragraf. Yang keempat, jika Anda membutuhkan banyak layer, kapasitas yang dibutuhkan untuk aplikasi ini menjadi besar. Yang kelima, ukuran kertasnya relatif sulit digunakan. Yang keenam, hanya dapat menciptakan gambar statis terutama pada versi lamanya. Yang ketujuh, masih adanya bug ketika terjadi update atau pembaruan. Yang kedelapan, aplikasi ini bisa digunakan untuk perbuatan negatif karena bisa untuk manipulasi gambar sehingga dapat dipraktekkan untuk melakukan tindakan penipuan. Lalu di sini ada spesifikasi minimum dari Adobe Photoshop CS4. Nah, bisa dibilang Adobe Photoshop CS4 adalah versi yang paling banyak digunakan karena fiturnya sudah cukup untuk digunakan mengedit gambar dengan gaya-gaya modern. Namun masih tetap ringan dan tidak membutuhkan perangkat yang berspesifikasi besar seperti Microsoft Windows XP, Service Pack 2, or Windows Vista, Windows 7. Ada juga Pentium 4, Intel Centrio, Intel Xeon, or Intel Core Duo, or compatible processor. Adapun 512 MB of RAM, 1 GB of available hard disk space atau additional free space required during installation. Lalu ada juga 1024 kali 768 monitor resolution with 16-bit graphic adapter. Nah, bagaimanakah cara menggunakan Adobe Photoshop CS4? Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana caranya menggunakan Adobe Photoshop CS4. Nah, di sini kita sudah membuka Adobe-nya. Lalu di sini saya akan mencoba untuk memotong gambar. Nah, di sini kita pilih dulu gambar yang ingin kita seleksi atau kita potong.
Nah, nah di sini saya akan memilih gambar ini aja ya, si Squidward. Nah, kalian tahu kan Squidward itu adalah kartun dari karakter dari film kartun SpongeBob. Nah, kita tarik ke dalam Photoshopnya. Nah, setelah itu di sini saya akan mencoba untuk menyeleksi bagian yang luarnya ini untuk dipotong. Nah, di sini ada pilihan, yaitu ada Magic Wand Tool. Nah, di sini saya akan memilih yang ini. Nah, langsung kita bisa seleksi. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa ini sudah terseleksi. Jika sudah, kita bisa langsung memencet delete. Lalu untuk menghilangkan seleksinya, kita bisa menekan Ctrl D pada keyboard. Nah, oke, adakah yang ingin bertanya? Tapi karena ini hanya video, jadi akan langsung saya skip. Inilah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.